Kali ini saya mau membagikan resep olahan pepaya muda dan juga telur. Jadi kedua bahan ini jika dipadukan bisa menghasilkan ide jualan yang sangat enak banget. Jika disimpan di freezer ini bisa awet sampai hampir 2 bulan. Untuk mengetahui cara bikinnya tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama kita siapkan 1 buah pepaya muda atau pepaya mangkal. Kemudian pepayanya ini bisa kita kupas sampai benar-benar bersih. Pepayanya ini sebelum dikupas tadi beratnya sekitar 1 kg. Setelah pepayanya sudah dikupas, kemudian bisa kita belah menjadi 2 bagian dan untuk bagian isinya kita buang. Setelah sudah dibuang bagian bijinya, kemudian ini bisa kita cuci sampai benar-benar bersih. Setelah itu pepayanya bisa kita serut seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk hasil serutannya kurang lebih seperti ini. Kalian juga boleh ya menggunakan serutan yang lebih halus. Kalau pepayanya sudah diserut, kemudian bisa kita beri sekitar 2 sendok makan garam. Lalu ini bisa kita remas-remas sebentar, tujuannya supaya getahnya bisa keluar. Setelah dirasa getahnya sudah keluar, kemudian ini bisa kita cuci bersih. Setelah sudah dicuci bersih, hasilnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya sudah siap kita gunakan. Ini kita pecahkan sekitar 2-3 butir telur. Supaya hasilnya lebih enak, ini saya tambahkan secukupnya bakso sapi yang sudah saya potong kecil-kecil. Untuk penggunaan bakso bisa diganti dengan sosis ya atau daging ayam. Karena wadahnya kekecilan, jadi ini saya pindah ke wadah yang lebih besar. Bahan selanjutnya kita masukkan 6 siung bawang putih yang sudah dicincang, kemudian tambahkan juga daun bawang. Untuk daun bawangnya saya pakai sekitar 2 batang. Bahan berikutnya kita masukkan 200 gram tepung terigu, kemudian tambahkan juga 125 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Bahan berikutnya kita masukkan 2 sendok makan bawang merah goreng. Lalu tambahkan 1 sendok makan garam. Ini saya masukkan juga lada ya, sekitar 1 bungkus atau 5 gram. Lanjut kita masukkan 1 bungkus kaldu bubuk, untuk mereknya bebas ya. Semua bahan ini bisa kita aduk sampai benar-benar tercampur merata. Jika mau lebih cepat bisa diaduk menggunakan tangan. Ini saya tambahkan lagi 1 butir telur, jadi totalnya saya pakai 3 butir. Jadi supaya lebih cepat tercampurnya, ini saya aduk menggunakan tangan. Ini kita aduk sampai benar-benar tercampur merata seperti ini. Untuk hasil yang lebih maksimal, sebaiknya pepayanya ini diparut menggunakan parutan yang lebih halus. Sudah saya siapkan loyang yang sudah saya olesi menggunakan minyak sayur. Kemudian ini adonannya bisa kita masukkan ke dalam loyang. Pastikan loyangnya ini harus diolesi minyak sayur ya teman-teman supaya tidak lengket. Jika mau lebih mudah saat mengeluarkannya nanti, sebaiknya dialasi menggunakan daun pisang. Setelah adonannya sudah dimasukkan ke dalam loyang, ini bisa kita rata-ratakan seperti ini. Lalu adonannya bisa kita hentak-hentakkan ya teman-teman supaya tercampur merata. Setelah itu ini adonannya sudah siap untuk kita kukus. Ini kita kukus adonannya kurang lebih selama 45-50 menitan menggunakan api sedang. Nah setelah sekitar 45 menitan dikukus, ini sudah matang, kemudian bisa kita tunggu sampai benar-benar dingin. Kalau sudah benar-benar dingin seperti ini, bisa kita keluarkan dari loyangnya. Supaya lebih mudah cara mengeluarkannya, bisa kita sisir bagian pinggirannya seperti ini. Setelah itu, ini bisa kita potong-potong terlebih dahulu. Kalau mau dijadikan ide jualan, ini bisa dipotong-potong agak tipis ya, supaya hasilnya lebih banyak. Supaya tidak lengket, sebaiknya pisaunya dialasi menggunakan plastik ya teman-teman. Untuk satu resep tadi menghasilkan sekitar 50 potong seperti ini. Selanjutnya ini sudah siap kita baluri menggunakan tepung.
Kita siapkan sekitar 7-10 sendok makan tepung terigu, kemudian kita beri secukupnya air. Lalu ini bisa kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Jadi untuk tingkat kekentalannya kurang lebih seperti ini. Kita siapkan secukupnya bubble cream seperti ini, bisa juga pakai tepung panir. Kita celupkan adonannya ke adonan tepung, kemudian ini bisa kita balurkan ke bubble cream ya teman-teman. Jadi ini bisa kita tekan-tekan supaya bubble creamnya ini bisa menempel. Selain menggunakan bubble cream, ini juga bisa menggunakan tepung panir seperti ini. Jadi sama seperti yang pertama tadi, kita celupkan satu potong adonan, kemudian kita balurkan ke tepung panirnya. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Satu resep tadi hasilnya lumayan banyak ya teman-teman. Ini sudah siap untuk kita goreng. Jika tidak mau langsung digoreng, bisa disimpan ke dalam kulkas ya. Kita siapkan wajan atau pan, kemudian kita beri minyak sayur secukupnya. Dan ini minyaknya bisa kita panaskan terlebih dahulu ya. Setelah dirasa minyaknya sudah panas, kemudian ini bisa langsung kita goreng. Kita goreng menggunakan api kecil dan ini kita goreng sampai kecoklatan. Setelah sudah agak kecoklatan, bisa kita bolak-balik ya supaya matangnya merata. Ini sudah matang, warnanya sudah kecoklatan, kemudian bisa kita angkat. Untuk sisanya ini bisa kita kemas ke dalam plastik ya teman-teman, dan ini bisa awet sampai 2 bulan di freezer. Camilan papaya muda ini sangat enak banget disajikan dengan cabai rawit seperti ini. Selain itu disajikan bersama saus sambal juga sangat enak banget. Kalau mau dijadikan ide jualan bisa dijual kisaran 1000 sampai 1500-an.